Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilvan. Ya, di video kali ini saya ingin berbagi tips ya, atau berbagi pengalaman lah. Nah, di sini sudah terlihat sebuah topologi sederhana ya. Ini saya sudah buat contoh ya, contoh kasus ya, contoh sebuah jaringan. Nah, poin penting di sini saya memiliki beberapa jalur jaringan ya. Bisa dikatakan saya mempunyai internet contohnya 50 Mbps ya. Dan saya di sini juga mempunyai server yang nantinya saya ingin buat sebuah speed test ya. Jadi kalau teman-teman udah sering bermain jaringan tentunya nggak asing lagi dengan namanya itu speed test ya. Jadi fungsinya ya tentunya untuk mengukur kualitas jaringan kita ya. Nah, di sini saya nggak ingin speed test ke internet ya. Saya nggak ingin speed test ke internet ya. Kalau teman-teman biasa pakai contoh speed test ya, speed test seperti ini, itu kan teman-teman langsung tes jaringan teman-teman itu langsung ke internet ya. Jadi saya nggak mau tes ke internet. Kenapa? Karena contoh di sini saya memiliki kecepatan internet yang terbatas ya, sedangkan saya ingin tahu kualitas jaringan lokal saya. Jadi contoh saya punya jaringan seperti ini ya, kita punya komputer ya, katakan komputer terhubung ke switch kemudian ke router. Nah, yang ingin saya tes adalah kualitas kabel ya, atau kualitas switch atau kualitas jaringan di sisi ini itu berapa sih kecepatannya ya, atau berapa sih maksimal kecepatan yang diperoleh dari jaringan di sini. Ada yang menggunakan kabel ya contohnya, ada yang menggunakan wireless. Nah, kalau saya speed test ke internet langsung pakai ini tentunya kan akan ke limit di 50 Mbps atau sesuai dengan kecepatan internet teman-teman di sana. Nah, jadi itu kan nggak bisa mewakili nih. Contoh kabelnya itu 1 giga ya, gigabit. Kemudian kita speed test pakai ini ya, mentoknya pasti akan 50 Mbps. Kita nggak bakalan tahu performa maksimal di jaringan lokalnya. Nah, jadi itu tujuan saya membuat server speed test sendiri ya, yang tentunya sudah memadai infrastrukturnya. Contohnya kabelnya 1 giga. Jadi nanti kita tes ini kan maksimal 1 giga pasti dapatnya. Nah, itu tergantung perangkat lagi yang ada di network teman-teman yang ingin dites ya. Tentunya perangkatnya kan meskipun tertulis support 1 giga, kemudian kita tes ternyata nggak support ya, itu namanya sudah kemampuan perangkat masing-masing ya. Jadi router itu kan ada kelasnya ya, ada performanya masing-masing. Oke, cukup penjelasan awalnya ya. Jadi teman-teman udah tahu konsepnya. Nah, sekarang kita buat server kita sendiri ya. Nah, di sini saya menggunakan VMware ESXi ya. Jadi teman-teman kalau nggak ada VMware atau server sendiri, teman-teman bisa menggunakan sebuah PC ya atau komputer. Teman-teman install Linux ataupun Windows. Kalau Windows teman-teman pakai program SAM ya. Nah, jadi mungkin di next tutorial saya tutorialkan kalau teman-teman pakai Windows, teman-teman web servernya itu harus pakai XAMPP ya. Jadi mungkin di next tutorial saya akan jelaskan yang versi Windows ya. Nah, di sini saya menggunakan versi Linux ya, dan Linux yang saya install adalah Linux Debian ya, favorit saya ya. Oke, jadi nggak harus Linux Debian, teman-teman sebenarnya bisa pakai Linux yang lain. Intinya teman-teman harus udah install web server ya. Jadi di sini kan aku punya IP ya, IP servernya 192.168.25.21 ya. Ini saya refresh dulu ya. Oke, jadi ini tampilannya waktu awal install ya. Waktu awal install server, dan teman-teman pastikan sudah install Apache 2. Kalau teman-teman belum install ya, di command line teman-teman ketikkan
apt. Nah, di sini udah ada keterangan Apache 2 is already the newest version. Jadi ini udah saya install ya. Jadi teman-teman pastikan udah install Apache 2-nya. Kalau udah, teman-teman nanti tinggal upload file ini ya. Ini file yang nanti saya bagikan mungkin di deskripsi video. Nanti saya kasih link filenya ya. Jadi teman-teman simple aja tinggal upload ya. Nah, cara uploadnya kalau Linux ya tentunya teman-teman pakai WinSCP ya, sesuaikan dengan server teman-teman sendiri ya. Jadi kalau pakai FTP juga bisa, pakai copy paste kalau di Windows ya juga bisa ya. Ntar ini saya masukkan dulu ya. Nah, ini intinya udah connect seperti ini ya. Jadi ini akses server saya ya. Jadi teman-teman sesuaikan IP-nya ya. Kalau udah login ya tentunya teman-teman tinggal upload filenya ya. Sorry, ini bukan diupload langsung ya, tapi teman-teman harus ke folder websitenya atau folder web servernya. Kalau di Linux itu foldernya biasanya var www.html ya. Nah, ini ada indeks HTML, teman-teman hapus saja karena nanti kalau nggak dihapus dia akan tetap tampilannya seperti ini. Kalau ini saya refresh ya, nah ini akan tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal upload ya, upload filenya. Nah, filenya kita udah upload ke server lokal ya, ini bukan server internet. Maksudnya bukan server yang mempunyai IP public. Jadi ini servernya lokal, hanya bisa diakses di jaringan lokal di jaringan saya tentunya. Oke. Nah, kalau udah ya tentunya teman-teman tinggal refresh. Nah, ini tadi sudah ada sekilas ya. Sekilas tampilan kelihatan tadi ya. Sebenarnya saya udah tes dulu ya. Nah, jadi ini tampilan speed testnya ya. Jadi speed testnya sederhana aja. Sesuai dengan konsep yang awal tadi ya, kita akan speed test ya, yang tadinya pakai internet speed testnya kita akan speed test langsung ke server kita sendiri. Tentunya ini juga IP server kita sendiri ya. Jadi contohnya ya, saya ingin langsung tes dari PC saya ini ke server yang di sana ya, di ruangan sana ya. Ya tentunya servernya di ruangan sebelah. Nah, ini dapat kecepatan 900 Mbps ya. Nah, jadi ini nggak lewat internet lagi ya. Ini langsung ke server lokal saya. Nah, uploadnya juga kita bisa lihat 900 karena ya tentunya jaringan infrastruktur yang saya punya ya itu 1 giga ya. Kalau teman-teman infrastrukturnya hanya 100 Mbps, contohnya kabelnya atau LAN-nya itu routernya 100 Mbps, teman-teman tentunya dapatnya 100 Mbps. Itu sesuai dengan infrastruktur yang teman-teman bangun ya. Contohnya menggunakan wireless. Kalau wireless itu kan nggak terlalu besar ya trafficnya. Biasanya 100 Mbps, ada juga yang 5 giga, itu biasanya juga bisa lebih dari 200 Mbps ya. Nah, ini contoh sederhana ya. Nah, dan kemudian saya juga pengen tes di HP ya. Jadi ini membuktikan biar teman-teman tahu speed test ini bisa dites di perangkat manapun ya, yang support ada browsernya ya tentunya ya. Ini saya tampilkan dulu tampilan HP. Oke, ini tampilan HP ya. Jadi ini saya mau cek dulu wirelessnya. Nah, ini wireless saya ya. Kebetulan wireless saya juga udah support 5G dan throughput speednya tertera di sini 433 Mbps ya. Nah, jadi kita buktikan apakah memang benar sampai 400 Mbps ya. Oke, kita balik lagi ke Chrome, kita ketikkan IP server yang saya udah buat tadi ya. Ini agak mengganggu recordernya. 168.25.21 ya.
Nah, ini kalau tampilan di HP seperti ini ya. Kita langsung aja tekan start ya. Jadi ini speed testnya via wireless ya. Karena HP saya tentunya wireless. Nah, ini dia. Kecepatannya mentok di 90 Mbps ya. Ya, 90 Mbps, mentok 96 ya. Kemudian uploadnya juga 90. Nah, bisa dilihat. Jadi kita bisa lihat kualitas jaringan lokal kita ya. Jadi kalau pakai speed test seperti ini kan langsung ke internet ya. Kalau internetnya lagi jelek ya tentunya jaringan tesnya akan jelek. Kita nggak bisa menentukan kualitas wirelessnya atau kualitas kabelnya atau kualitas perangkat kita itu seperti apa kualitasnya ya. Nah, ini uploadnya lebih kecil ya karena internet saya nggak nyampe 100 Mbps untuk uploadnya ya, dan downloadnya sampai 90 Mbps ya. Itu karena memang downloadnya internet saya juga lebih dari 100 Mbps. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Ini sudah mewakili konsep awal tadi ya. Kita akan membuat sebuah server test tersendiri untuk ngetes jaringan lokal kita ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya jaringan yang mungkin agak besar melalui wireless, teman-teman pengen tahu kualitas wirelessnya ya, contohnya dari tempat A ke tempat B jaraknya 10 km ya, itu contoh aja. Kemudian teman-teman pengen tahu nih kualitas linknya itu berapa Mbps ya, teman-teman bisa menggunakan metode seperti ini ya. Jadi cukup simpel ya, teman-teman harus hanya sediakan sebuah PC ya, PC server, kemudian diinstal ya. Nanti filenya ini akan saya kasih di deskripsi linknya ya. Jadi teman-teman tinggal upload dan langsung bisa tes ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya sharing dan ya tutorial mengenai cara buat server speed test sendiri ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ketik aja di kolom komentar, dan juga kalau ada saran ya teman-teman silakan berikan saran di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.